Dengan melihat peta geografis, Kabupaten Kebumen merupakan daerah dengan potensi bencana banjir, tanah longsor, angin, gempa bumi, dan tsunami. Beberapa kejadian bencana telah mengakibatkan korban jiwa, kerusakan, kerugian, gangguan fungsi, gangguan akses, dan peningkatan resiko serta dampak kemanusiaan, ekonomi, dan lingkungan hidup pada sektor infrastruktur, permukiman, ekonomi, sosial, dan lintas sektor. Bersamaan dilakukannya penanganan darurat, untuk mempercepat proses pemulihan perlu segera mengambil langkah-langkah strategis yang merupakan rangkaian untuk penyusunan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Langkah-langkah strategis ini sangat diperlukan sehingga penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi tepat waktu dan tepat sasaran. Langkah strategis itu yaitu melaksanakan pendataan, pengumpulan dan pengolahan data-data akibat, dampak, serta kebutuhan pasca bencana yang mencerminkan kondisi real di daerah bencana. Untuk melaksanakan proses tersebut, tim pengkajian kebutuhan pasca bencana di Kabupaten Kebumen mutlak diperlukan. Kondisi saat ini, di Kabupaten Kebumen belum terbentuk tim pengkajian kebutuhan pasca bencana menjadi penyebab keterlambatan di dalam penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Melalui aksi perubahan kinerja organisasi dengan judul Optimalisasi Manajemen Pasca Bencana di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen dengan pembentukan tim pengkajian kebutuhan pasca bencana merupakan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Adapun rangkaian implementasi aksi perubahan sebagai berikut. Yang pertama yaitu rapat pembentukan tim efektif dan rapat dukungan internal Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen telah dilaksanakan sebagai bentuk dukungan internal Badan Penanggulangan Bencana Daerah terhadap aksi perubahan ini. Dilanjutkan dengan permohonan tertulis kepada Kepala Desa, Ketua Relawan Penanggulangan Bencana, Ketua Desa Tangguh Bencana, Ketua Forum Pengurangan Resiko Bencana Kecamatan atau Desa untuk dukungan aksi perubahan ini serta pengiriman personil sebagai calon anggota tim pengkajian kebutuhan pasca bencana. Lalu yang kedua yaitu koordinasi dengan instansi terkait yaitu Dinas Informatika dan Komunikasi untuk pembuatan dan alur sistem laporan Jitu Pasna menggunakan Google Form dan bagian hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen dalam rangka pembuatan keputusan Bupati Kebumen tentang pembentukan tim Jitu Pasna. Langkah yang ketiga yaitu pendampingan oleh Dinas Informatika dan Komunikasi bagi tim efektif dalam rangka pembuatan alur sistem laporan Jitu Pasna menggunakan Google Form. Dilanjutkan rapat paparan draft kerangka acuan kerja, draft modul, draft standar operasional prosedur, draft gladi posko oleh masing-masing tim efektif sesuai dengan tugasnya untuk dibahas dalam rapat pleno tim untuk penyempurnaannya. Selanjutnya yang keempat yaitu rapat finalisasi untuk sistem pelaporan Jitu Pasna menggunakan Google Form, kerangka acuan kerja, modul bimbingan teknis, standar operasional prosedur dan gladi posko untuk pembekalan kegiatan tim Jitu Pasna pada saat pelaksanaan tugas-tugas dalam pendataan, pengumpulan dan pengolahan data-data bencana. Lalu, yang kelima yaitu rapat persiapan pelaksanaan bimbingan teknis dan gladi posko tim Jitu Pasna. Dilanjutkan dengan kesiapan kelengkapan dan bahan-bahan untuk pelaksanaan kegiatan dari koordinasi dengan penyiapan tempat, banner, alat tulis kantor, modul, dan kelengkapan lainnya. Selanjutnya, langkah yang keenam yaitu bimbingan teknis untuk tim pengkajian kebutuhan pasca bencana dalam rangka memberikan pengetahuan dan kemampuan dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas dalam tim. Tim ini telah dibentuk berdasarkan surat keputusan Bupati Kebumen nomor 360/279 tahun 2021 yang bertanggal 12 Agustus 2021 tentang pembentukan tim pengkajian kebutuhan pasca bencana di Kabupaten Kebumen. Adapun materi yang akan disampaikan yaitu yang pertama adalah tata cara pendataan pengumpulan dan pengolahan data-data bencana serta sistem pelaporannya. Yang kedua yaitu penghitungan kerusakan dan kerugian akibat bencana. Yang ketiga yaitu kajian dampak bencana. Yang keempat yaitu kajian kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Dan yang kelima adalah standar operasional prosedur.
Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan beberapa langkah-langkah yang harus dilewati untuk membuat laporan menggunakan Google Form. Jadi untuk langkah yang pertama yaitu bukalah aplikasi browser. Jadi di sini browser yang digunakan bisa menggunakan Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari, atau yang lainnya. Yang jelas yang harus ada pada smartphone kalian masing-masing ataupun di laptop masing-masing. Jadi setelah dibuka aplikasi browsernya akan muncul tampilan seperti ini. Selanjutnya, langkah yang kedua, ketik portal Jitupasna di address bar di bagian sini. Kita ketik yaitu https://linktr.ee/Jitupasna Kebumen. Enter. Setelah kita enter, nantinya akan muncul tampilan seperti ini. Lalu langkah yang selanjutnya adalah memilih form yang akan digunakan sesuai dengan jenis kerusakan dan kerugian aset akibat bencana yang terjadi dan mulai melakukan pengisian sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan. Terdapat 12 form yang digunakan untuk pendataan dan pengumpulan data kerusakan serta kerugian akibat bencana. Jadi yang pertama adalah form rumah. Form ini digunakan untuk pendataan dan pengumpulan data kerusakan dan kerugian terhadap rumah, baik yang difungsikan untuk tempat tinggal pribadi maupun dikontrakan untuk tempat tinggal orang lain. Yang kedua yaitu form bangunan gedung, di mana form ini digunakan untuk pendataan kerusakan dan kerugian terhadap bangunan gedung baik untuk usaha perdagangan seperti untuk toko, kios, supermarket, dan lain-lain, bangunan pemerintah, bangunan tempat ibadah, sarana dan prasarana kesehatan. Yang ketiga yaitu form jalan. Jadi form ini digunakan untuk pendataan kerusakan dan kerugian terhadap fasilitas jalan yang beraspal, beton, maupun jalan yang belum ada perkerasannya. Selanjutnya yang keempat yaitu ada form jembatan. Jadi form ini digunakan untuk pendataan kerusakan dan kerugian terhadap fasilitas jembatan yang berupa konstruksi yang gunanya untuk meneruskan jalan. Selanjutnya yaitu form bangunan pengaman. Jadi form ini digunakan untuk pendataan kerusakan dan kerugian terhadap bangunan yang berfungsi untuk pengamanan jalan, tebing, permukiman, fasilitas perdagangan, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu yang keenam ada form irigasi, di mana form ini digunakan untuk pendataan kerusakan dan kerugian terhadap sarana irigasi baik irigasi primer, sekunder, tersier dengan bangunan beton maupun batu irigasi pertanian. Selanjutnya yang ketujuh adalah form drainase. Form ini digunakan untuk pendataan kerusakan dan kerugian terhadap saluran air yang berfungsi sebagai saluran pembuangan baik pembuangan suatu kawasan. Yang kedelapan yaitu ada form bendungan, di mana form ini digunakan untuk pendataan kerusakan dan kerugian terhadap bangunan yang berfungsi untuk menahan atau menampung air, baik bangunan berupa urugan tanah, batu, maupun beton. Yang kesembilan yaitu form jaringan irigasi dan sanitasi lingkungan. Jadi form ini digunakan untuk pendataan kerusakan dan kerugian saluran irigasi yang digunakan juga sebagai saluran sanitasi sebuah kawasan permukiman. Selanjutnya yang ke-10 yaitu form komoditas ekonomi. Jadi form ini digunakan untuk pendataan kerusakan dan kerugian hasil produk-produk sektor ekonomi seperti pertanian, perikanan, peternakan, industri, dan lain-lain, serta alat-alat yang berkenaan untuk menghasilkan produk tersebut.
Yang ke-11 yaitu form lingkungan hidup, di mana form ini digunakan untuk pendataan kerusakan dan kerugian yang berkaitan dengan hutan atau kawasan hutan lindung, baik hutan pemerintah maupun rakyat. Yang ke-12 yaitu terdapat form tanggul. Jadi form ini digunakan untuk pendataan kerusakan dan kerugian tanggul sungai dan sepanjang daerah aliran sungai. Selanjutnya, lakukanlah pengkajian gangguan akses, gangguan fungsi serta peningkatan resiko. Lalu pilih form analisa gangguan akses, gangguan fungsi, dan peningkatan risiko. Untuk melakukan pengkajian dampak bencana terdapat 3 form, yaitu yang pertama form dampak perekonomian. Form ini digunakan untuk dampak yang berhubungan dengan masalah-masalah ekonomi yang terdampak akibat bencana. Data isian dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi lapangan daerah bencana. Yang kedua yaitu form kehidupan manusia dan sosial, digunakan untuk dapat yang berhubungan dengan masalah-masalah kehidupan manusia dan sosial kemasyarakatan seperti pendidikan, kesehatan, keagamaan, dan lain-lain yang terjadi di wilayah daerah bencana. Data isian dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi lapangan daerah bencana. Yang ketiga yaitu form lingkungan hidup, digunakan untuk dampak yang berhubungan dengan masalah-masalah lingkungan hidup seperti pencemaran udara, penggundulan hutan, kehidupan hayati, dan lain-lain. Data isian dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi lapangan daerah bencana. Untuk selanjutnya yaitu tata cara untuk pengolahan data kerusakan, kerugian, dan kebutuhan pasca bencana. Yaitu yang pertama adalah buka Google Drive. Yang kedua, selanjutnya buka data-data pada spreadsheet. Selanjutnya, masukkan ke dalam formulir, yaitu yang pertama ada form penilaian kerusakan dan kerugian pasca bencana sesuai dengan sektor. Yang kedua yaitu form asumsi kerusakan dan kerugian pasca bencana sesuai dengan sektor. Yang ketiga yaitu form penilaian kerusakan dan kerugian pasca bencana sesuai sektor dan kewenangan aset. Yang keempat, form perkiraan kebutuhan untuk penanganan pasca bencana suami sektor dan kewenangan aset. Yang kelima yaitu form rekapitulasi perkiraan kebutuhan untuk penanganan pasca bencana sesuai faktor dan kewenangan aset. Kegiatan untuk fintech kepada teman-teman dari relawan yang ada di Kabupaten Kebumen dalam rangka pembentukan tim Jitupasna, dan hal ini seiring dengan proyek aksi perubahan yang dilakukan dari Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pak Basori SIP. Selanjutnya yang ketujuh adalah geladi posko tim Jitupasna dalam rangka yang pertama yaitu meningkatkan kemampuan dan kualitas dalam hal perencanaan, persiapan sekaligus pengendalian setiap operasi yang akan dilaksanakan agar dapat berjalan dengan maksimal serta tidak mengalami kendala sesuai dengan standar operasional prosedur yang telah ada. Lalu yang kedua yaitu memberikan pemahaman kepada seluruh personil yang terlibat agar mampu memahami serta melaksanakan prosedur hubungan komandan dan staf sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Lalu yang ketiga yaitu meningkatkan keterpaduan kerjasama dan koordinasi dalam pengambilan sebuah keputusan teknik pengelolaan data akibat, dampak, dan kebutuhan pasca bencana serta pengintegrasian kemampuan satuan yang dimiliki berikut dengan prosedur dan tata cara kerja yang berlaku dalam suatu posko dan kodal operasi penanganan bencana. Senin 26 Oktober 2020 pukul 01.00.
semua rekan TRC sudah menyebar ke lokasi untuk melaksanakan pendataan. Rekapan awal data kejadian bencana sudah mulai bisa dilihat di Pusdalob. Selamat malam. Di sini Pusdalob Kebumen memberikan informasi terkait kondisi pantauan dan data yang masuk sementara di Pusdalob BPBD Kebumen sampai dengan saat ini tercatat ada kejadian tanggul jebol di 15 titik, terjadi di 4 desa, taruh di kecamatan. Mungkin kalau tidak tahu personilnya atau belum kenal, mungkin nanti bisa ditanyakan atau ditanyakan ke rekan yang di kecamatan. Demikian amator kopi. Kopi, terima kasih untuk Pusdalob yang telah memberikan informasinya. Dilanjut. Mohon izin Pak Salam. Ini data yang sudah masuk ada beberapa kekurangan. Tolong disampaikan apabila mungkin memang personil yang berkaitan mendengar bisa langsung untuk segera dikoreksi. Ya, terima kasih. Untuk diperjelas data yang kurang lengkap di sebelah mana, Bapak? Untuk kami teruskan ke tim Jitupasna. Terima kasih. Selamat siang. Diinformasikan dari beberapa data yang masuk, ada beberapa data yang perlu ada tambahan informasi, antara lain 1 titik koordinat, ada 5 lokasi untuk dapat segera ditindaklanjuti. Kemudian yang kedua ada data kepemilikan aset, ada 5 yang perlu diklarifikasi ulang, yaitu jalan dan jembatan, karena untuk menentukan masuk sektor yang mana. Kemudian berikutnya, yang ketiga adalah rekapitulasi kebutuhan penanganan pasca bencana. Perlu dicek ulang tentang satuannya untuk jalan, berapa meter persegi atau meter kubik. Untuk data selambat-lambatnya, Sabtu bisa masuk, dan hari Senin tanggal 9 November 2021 nanti bisa kita finalkan. Demikian. Setelah rapat sinkronisasi data hasil pengolahan data selama 1 minggu, maka diolah kembali dengan melengkapi data-data yang telah diverifikasi dan laporan hasil akhir hasil tim Jitupasna kepada Kepala Pelaksana BPBD pada hari Senin tanggal 16 November 2020 pukul 09 sampai dengan selesai. Paparan dilaksanakan di ruang rapat BPBD Kabupaten Kebumen. Dengan dipaparkannya hasil kajian dari rekan-rekan Jitupasna, maka geladi posko tim Jitupasna hari ini selesai. Terima kasih. Dan data berikut ini statement beberapa unsur terhadap implementasi aksi perubahan dan kinerja tim Jitupasna. Sangat mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya pada pemerintah Kabupaten Kebumen, terutama BPBD, berkaitan dengan pembentukan tim Jitupasna yang ada di Kebumen. Ini sangat mendukung sekali program pengurangan risiko bencana. Dalam artian bahwa pengetahuan tentang Jitupasna ini sangat dibutuhkan oleh para relawan. Ini yang bisa kami sampaikan dari Tagana. Semoga pemerintah kabupaten tetap eksis dan kami berharap semua relawan bisa mengikuti atau bisa berlatih tentang kajian penghitungan pasca bencana. Saya Mutami Mahretno Utami, Kepala Desa Jogomertan, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen. Berkenaan dengan kejadian kebakaran yang menghabiskan rumah warga kami atas nama Bapak Suparjo pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim Jitupasna BPBD Kabupaten Kebumen. Setiawan, Ketua Sarkas Kelapa Kabupaten Kebumen, mendukung sepenuhnya aksi yang dilaksanakan oleh Bapak Basori SIP. Pembentukan tim ini, penanganan pasca bencana akan lebih cepat. Saya Suparjo mengucapkan terima kasih kepada BPBD
BPBD Kabupaten Kebumen yang telah mengirimkan tim itu pasnal relokasi kebakaran rumah kami, sehingga kami segera menerima bantuan material untuk renovasi rumah kami.